Ini mah arah-arah mau ke BP. Arah ke BP? Iya, kan. Oh, BP tapi jauh? Lumayan. Oh, lumayan. Lebih jauhan. Kalau jalan kaki bisa nggak? Bisa, cuman jauh banget. Oh gitu? Iya, dekat. Ya udah, makasih ya Mas ya. Lu naik apaan? Jalan kaki bisa nggak? Nggak bisa jauh. Jalan dulu. Oh, biar kedengeran soalnya apa? Kalau jalan kaki mah capek. Oh gitu? Nah, sono. No kan ada jalan no. Terus? Ya udah ntar ikutin jalan terus sono no. Oh ya udah, jalan kaki bisa ya? Bisa. Ya udah, Ya. makasih ya. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Media sosial dibuat geger baru-baru ini karena konten prank ngomong kedekatan yang diunggah oleh akun TikTok @talpaf_. Videonya itu langsung ramai kecaman dari para pengguna Twitter karena mengindikasikan perilaku pelecehan terhadap laki-laki. Dalam video itu, Talpaf berpura-pura menanyakan alamat ketiga laki-laki yang ia temui di pinggir jalan. Ia berbicara dengan setiap lawan bicaranya. Talpaf dinilai berjarak terlalu dekat sambil membusungkan dada, membuat target pranknya merasa tidak nyaman. Melihat video itu, sang TikToker dibanjiri tudingan melakukan pelecehan. Banyak pula yang geram saat mengandaikan konten itu dibuat oleh laki-laki. Nah, gimana nih reaksi dari netizen yang tercinta? Gila, baru kali ini ada orang yang dengan sukarela tubuhnya dilecehkan gitu, sampai ada yang modus tipis-tipis gitu, yang pakai kemeja tadi loh. Aduh, gila. Di tengah-tengah perdebatan yang memakai baju seksi, yang kena pelecehan seksual itu yang pakai baju seksi, yang salah itu pelakunya atau si korbannya ya. Di tengah-tengah perdebatan itu ada orang yang dengan sukarela merekam kegiatan dia ngeprank orang, yang dimana tangan orang yang dipranknya itu sembari merasakan tubuh dia gitu loh. Oh gila sih, gila. Yang pakai kemeja full senyum itu 1 minggu kagak cuci sikut dia itu, kagak cuci baju dia itu, yakin gua. Jujur dengan maraknya campaign di sosial media tentang awareness terhadap pelecehan seksual, kayak gue kira banyak banget orang yang udah paham tentang hal ini, kayak udah aware gitu. Maksudnya gue sebagai orang awam pun yang nggak terlalu ngerti hal kayak gituan pun tahu gitu, bahwa pelecehan itu nggak cuma bisa dilakukan dari laki-laki ke perempuan, tapi dari perempuan ke laki-laki juga gitu. Dan mirisnya adalah di video ini gue nggak melihat si cewek ini tuh paham tentang hal tersebut. Ya gue di sini bukan orang pintar juga, tapi I'm not that stupid untuk membuat konten seperti itu yang dengan sengaja buat apa coba nyodorin dada lo ke orang asing yang bahkan lo gak kenal gitu. Kayak itu aneh banget pertama. Terus yang kedua, mungkin lo gak tahu kalau tindakan seperti itu tuh kayak, maksudnya pelecehan gak sih? Kayak lo bayangin lo lagi duduk-duduk di taman, terus ada cowok nyamperin lo, cowok random yang gak lo kenal, terus tiba-tiba dia nyodorin kayak selangkangan dia kayak gitu. Hah? Emang gak aneh? Kayak gue tuh sampai mikir nggak orang-orang kayak lo itu adalah penyebab para perempuan yang ada di dunia maya ini sering dipojokin sama cowok-cowok. Terutama yang gue sering baca sih kayak di Twitter gitu kan. Nah mereka tuh pasti bakal bilang kayak gini, tuh kan kalau cowok yang digituin mah gak akan ngapa-ngapain, tapi giliran cewek yang kena pelecehan pasti mereka teriak-teriak sexual harassment, bikin thread lah, apalah. Nah ini nih, kayak contohnya nih kayak gini-gini. Tapi setelah gue pikir-pikir, konten YouTube dia kan emang kayak gitu juga ya, jadi gak heran juga sih. Walaupun gue gak kebayang aja, oh ternyata nih orang kayak gitu. Waktu gue scroll TikToknya juga, kontennya yang kayak gitu-gitu. So, kayak gak bisa berharap banyak. Cuman yang gue harapkan itu adalah ya semoga orang-orang yang ngeliat konten-konten dia tuh kayak nggak mewajarkan dan nggak menormalisasi apa yang dia lakukan gitu. Dan mungkin biar Mbak Talitanya juga ke depannya kayak biar sadar kayak gitu tuh bukan hal yang patut untuk dilakukan. Kayak gue nggak peduli lah lo mau jungkir balik, mau ngedance, mau ngeprank kayak gimana, tapi please hal yang kayak gitu tuh stop lah. Ini udah 2023. Bisa dimajuin lagi nggak pemikirannya, jangan dadanya aja.
Saya tidak mengetahui apakah sebelumnya Mbak sudah memiliki kesepakatan untuk mengambil video tersebut atau memiliki kesepakatan untuk menyentuh satu sama lain. Namun menurut saya secara pribadi, correct me if I'm wrong, apa yang Mbak lakukan di video tersebut sudah termasuk dalam ranah sexual harassment. Tapi korbannya di sini bukanlah Mbak, akan tetapi pria-pria yang ada di video tersebut. Dan yang sangat saya sayangkan, di kolom komentar Mbak, hal tersebut diwajarkan, malah dianggap sebagai prank dan itu sudah dinormalisasi. Yang saya khawatirkan juga nantinya akan ada lagi konten kreator yang membuat video-video seperti Mbak, tapi berbeda gender nih. Nantinya yang jadi korban itu adalah perempuannya dan itu nantinya juga akan dianggap sebagai prank. Jadi kedepannya tolonglah Mbak, orang-orang di luar sana tuh sedang gencar-gencarnya menyuarakan bagaimana tentang pelecehan seksual. Jangan sampai nantinya orang-orang yang sedang giat-giatnya menyuarakan pelecehan seksual akan mendapatkan komentar contoh seperti ini. Lah, kalian sendiri yang mancing-mancing. Lihat aja tuh kontennya si Anu. Seperti itu. Karena yang saya ketahui, konten-konten kreator di Indonesia itu rata-rata, tidak semuanya, rata-rata itu latah. Jadi apa yang viral itu yang mereka lakukan demi mendapatkan engagement atau demi bisa viral juga. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi kedepannya saya tahu Mbaknya cerdas. Jadi kedepannya saya harapkan Mbak jika misalkan ingin membuat konten, tolonglah jangan sampai konten tersebut nantinya akan berdampak buruk kepada orang-orang atau nantinya orang-orang akan menormalisasi hal-hal yang sebenarnya itu sudah termasuk dalam ranah sexual harassment. Terima kasih, semoga Mbaknya lebih bijak lagi dalam bersosial media. Ini just konten kan ya? Iya dong, pasti cuma prank. Aku yakin ini tidak bisa disebut sebagai pelecehan seksual. Ini juga tidak bisa disebut sebagai merendahkan laki-laki. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang melakukan ini perempuan. Yang bikin konten ini adalah perempuan. Jadi, netizen harap dibedakan. Kalau yang bikin konten semacam ini, yang melakukan hal ini itu adalah perempuan terhadap laki-laki, maka kalian tidak perlu tanggapi dengan serius. Ya, karena ini just konten, bukan pelecehan seksual. Beda lagi, kalau yang melakukan hal ini adalah laki-laki terhadap perempuan, alias laki-laki berani bikin konten ya yang menempelkan atau mendekatkan anunya kepada perempuan, baru kalian perlu tanggapi dengan serius. Karena ini baru bisa disebut sebagai pelecehan seksual, merendahkan perempuan. Bagus sekali ya videonya. Jadi terinspirasi untuk membuat video yang sama. Namun, kalau kondisinya kita balik, coba ya. Coba kita balik ya. Cowok yang jadi yang nanya-nanya, terus dideket-deketin gini, deketin. Saya seperti sudah tahu template apa yang akan terjadi berikutnya. Ambil handphone, buka aplikasi Twitter, spill, dan yang terakhir jangan lupa yang ini. Aku ngetik tweet ini aja sambil gemeteran karena masih trauma. Double standard. Classic. Kalau posisinya dibalik, yang ditanya adalah perempuan, sudah pasti dicap pelecehan seksual. Kalau yang begini, you name it. Kadang orang tuh suka lupa kalau pelecehan seksual itu nggak hanya terjadi sama perempuan aja. Bisa juga dilakukan dari perempuan ke laki-laki atau dari laki-laki ke laki-laki, bahkan dari perempuan ke perempuan. Kalau kalian menyentuh body part seseorang tanpa seizin orang itu dinamakan sexual harassment atau pelecehan seksual. Dan yang lebih parah di komentarnya itu seakan-akan ini hal biasa gitu. Coba kalau misalkan dibalik, korbannya itu di posisi si perempuan, ya udah pasti rame di berbagai macam platform lah. Tahu kayak gimana kan? Aku sih cuma mau ngomong sebagai perempuan, aku cuma mau ngasih pesan yang kayak gini-gini tolong dikurangin aja. Soalnya hal-hal kayak gini tuh kayak nggak pantas dilakukan oleh perempuan yang punya value, yang bernilai, yang bermoral. Bagi aku, tapi kalau menurut Mbaknya itu biasa aja ya nggak apa-apa sih, itu kan Mbaknya. At least itu cuman konten pun kayaknya kurang etis ya kalau dilakukan sama perempuan yang bermoral. Aku ulangi lagi, perempuan yang bermoral. Terus ada baiknya juga buat Mbaknya menjaga harga diri sendiri dan menjaga perasaan orang lain.